Semua, kita jumpa lagi di ibadah sekolah minggu. Masih pada semangat ya semuanya? Minggu kemarin kita sudah mengadakan Paskah pada menghias telur. Jadi masih semangat ya hari ini? Mana semangatnya? Coba dong Kak Nelvi mau lihat semangatnya dengan memberikan senyum yang terbaik. Apalagi Tuhan Yesus sudah bangkit. Mana senyumnya? Ya, balita sudah mulai senyum. Yang TK? Ya, TK juga sudah. Mana yang 1, 2, 3? 4, 5, 6? Oke, semua senyum, semua sudah bersuka cita. Kita mau mulai ibadah. Kak Nelvi nggak sendiri loh. Kak Nelvi ditemani dengan Kak Eriko. Oke, semuanya dengan wajah berseri, dengan wajah bersuka cita. Kita mau menaikkan pujian. Mari kita bersukaria. Silakan Kak. Dengan tersenyum ya. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Kita ulang sekali lagi ya. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Nah, jadi jangan sedih-sedih ya. Kita harus bersukaria. Apalagi Tuhan Yesus sudah bangkit loh teman-teman. Oke, kita mau masuk ibadah. Kita berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa ya. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih buat segala kebaikan dan cinta kasih yang Tuhan berikan kepada kami yang tidak ada habisnya. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami mau kembali bersekutu, kami mau memuji Tuhan, kami juga mau mendengarkan firman Tuhan, juga nantinya akan beraktivitas. Kiranya Tuhan hadir di dalam hati kami agar kami tetap bersuka cita untuk beribadah walaupun hanya dari rumah dan daring Tuhan. Kiranya Tuhan berkati ibadah kami dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, teman-teman, Tuhan Yesus sudah bangkit. Tuhan Yesus sudah bangkit untuk menyelamatkan dosa-dosa kita. Nah, dari kita, apa nih yang harus kita perbuat? Salah satunya, tidak boleh bohong. Iya benar, tidak boleh bohong. Tidak boleh berkata yang tidak benar, harus berkata
jujur. Satu lagi, apa lagi ya? Harus berbuat baik, iya benar. Harus patuh sama papa mama, iya benar juga. Jadi kebangkitan Tuhan harus kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Nggak boleh, salah satunya nggak boleh bohong. Yuk teman-teman kita nyanyikan lagu bohong, bohong, bohong itu dosa. Oke. Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan gak boleh bohong. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Anak Tuhan gak boleh bohong. Kita nyanyikan sekali lagi ya. Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan gak boleh bohong. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Anak Tuhan gak boleh bohong. Jadi siapa yang senang jadi anak Tuhan? Tunjuk tangan. Oke, Kak Eriko tunjuk tangan. Kak Nelvi juga mau jadi anak Tuhan. Senang jadi anak Tuhan. Dan syaratnya salah satunya apa? Tidak boleh bohong agar kematian Tuhan Yesus tidak sia-sia teman-teman di kayu salib. Nah, selain kita tidak boleh bohong, kita juga harus hati-hati menggunakan panca indera kita, alat tubuh kita. Apa salah satunya? Apa aja panca indera kita? Mata, iya benar, mata kita harus melihat yang baik. Apalagi mulut. Iya, mulut juga kita harus berkata yang baik. Tidak boleh berkata yang bohong atau yang hoak. Nggak boleh memberitakan berita-berita yang palsu, yang tidak benar, yang kebenarannya tidak benar. Apalagi telinga. Iya, telinga juga kita harus pakai. Kita harus mendengar kata-kata yang bagus, berita-berita yang bagus. Jangan berita-berita yang tidak baik. Apalagi tangan dipakai untuk yang baik-baik seperti berdoa, makan, membantu mama mencuci piring, membantu papa membersihkan mobil. Tidak boleh dipakai untuk memukul seperti mukul Kak Riko gitu. Enggak boleh ya, enggak boleh. Sama kaki juga dipakai untuk yang bagus, untuk berjalan, atau yang laki-laki untuk bermain bola. Nah, tidak boleh dipakai untuk yang tidak baik. Jadi semua yang diciptakan Tuhan itu baik. Jadi harus kita pergunakan untuk yang baik-baik juga. Oke, kita nyanyikan ya lagunya, pada tahu semua ya. Ada gerakannya ya. Semuanya bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan lagu Hati-hati Gunakan Matamu, mulutmu, telingamu, tanganmu, dan juga kakimu. Silakan Kak. Hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan matamu, klip, klip, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu, klip, klip, hati-hati gunakan mulutmu, amin. Hati-hati gunakan mulutmu, amin, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Hati-hati gunakan telingamu, ngek, ngek. Hati-hati gunakan telingamu, ngek, ngek.
karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan telingamu, hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan kakimu, bum bum. Hati-hati gunakan kakimu, bum bum. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu, bum bum. Oke, semua hati-hati kita pergunakan. Dan sekarang kita mau mendengar firman Tuhan. Kita harus memakai telinga kita untuk mendengar firman Tuhan dan juga melihat apa yang akan disampaikan oleh kakak sekolah minggu yang akan memberitakan firman. Dibuka ya Alkitabnya. Silakan Kak. Shalom teman-teman. Berjumpa lagi dengan Kak Suti. Kita akan mendengar firman Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa dulu. Mari kita lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan telah memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Berkati kami Tuhan, berkati teman-teman di rumah, berkati Kak Suti yang akan bawa firman-Mu, supaya apa yang dikatakan Kak Suti sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Kami mohon ampun Tuhan atas segala dosa kami, supaya kami layak mendengarkan firman-Mu dan mau melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah teman-teman, kali ini temanya adalah benar atau hoax. Bagaimana ceritanya? Yuk kita mau ambil Alkitab dulu. Teman-teman sudah siapin Alkitabnya? Yuk kita ambil Alkitab kita buka di Injil Matius pasal 28 ayat 11 sampai dengan ayat 15. Nah teman-teman mari kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Dusta mahkamah agama. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Nah teman-teman, demikianlah bacaan firman kita pada hari ini. Nah Kak Suti mau tanya sama teman-teman ya, teman-teman suka nggak sih mencium aroma yang wangi atau yang bau busuk? Pasti teman-teman suka lah yang mencium wangian seperti wangi parfum gitu ya teman-teman, atau wangi bunga gitu ya, mencium aroma makanan yang enak itu suka pasti. Tetapi ketika kita mencium sesuatu aroma yang nggak enak teman-teman, sesuatu yang bau gitu ya. Nah contohnya seperti itu, Kak Astuti pernah tuh bawa makanan tuh, lupa di dalam tasnya Kak Astuti, sampai malam kecium, bu apa ya, tapi nggak tahu dari mana sumbernya itu ya. Sampai paginya masih tercium ya. Ternyata waktu Kak Astuti buka tas, ada makanan yang sudah bau busuk teman-teman. Nah pasti nggak enak ya teman-teman ya kalau tercium bau busuk ya. Nah sama teman-teman kalau sampah-sampah atau bersisa makanan yang bermalam di meja makannya teman-teman atau di tempat sampahnya, pasti baunya busuk kan kalau lama-lama nggak dibuang. Nah sama teman-teman dengan kebohongan. Nah, kebohongan itu akan tercium, akan ketahuan cepat atau lambat
sama kayak seperti bau tadi ya teman-teman ya. Nah, kali ini kita ceritanya tentang apa tadi? Benar atau hoax? Nah, sama dengan Kak Suti tadi bilang bahwa bau itu lama-lama tercium seperti kayak bohong ya, kalau kita suka bohong dan menutupi kesalahan akhirnya ketahuan. Nah, sama dengan yang katanya hoax. Hoax itu artinya apa sih? Hoax itu tuh berita bohong teman-teman, berita yang nggak benar tetapi seakan-akan jadi benar. Karena apa? Karena selalu diberitakan, selalu dibicarakan, diulangi lagi, di orang ini bilang ini, bilang disiarkan, dikirim lagi. Seperti teman-teman kalau menerima WA gitu ya, dibaca teman-teman forward, nggak tahu ada itu info apa gitu ya. Kasus sering dapat seperti itu. Misalnya ada berita ini akan seperti ini, cerita gini atau ada cerita gini, baca gitu. Terus nggak mau gitu ya, baca dulu. Bener nggak sih? Ya. Nah, kalau kita sudah terima dan kita kirim, padahal kita nggak tahu itu bener apa nggak, itu lama-lama jadi hoax ya teman-teman ya. Cerita yang nggak berita bohong, tetapi seakan-akan jadi bener karena semua orang anggap jadi percaya gitu ya teman-teman. Padahal itu bohong. Jadi hoax itu adalah berita bohong ya. Nah, sama teman-teman sesuai dengan bacaan kita tadi yang kita baca bahwa serdadu ya, atau penjaga yang menjaga kuburan Tuhan Yesus disuap sama imam-imam kepala ya teman-temannya. Mereka bilang bahwa kalian harus ngomongnya bahwa mayat Tuhan Yesus itu dicuri oleh murid-muridnya. Tuhan Yesus itu tidak bangkit, tetapi mayatnya dicuri. Jadi murid-murid Tuhan Yesus itu berbohong, bilang sama orang-orang murid-muridnya itu berbohong, mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu bangkit, padahal itu mayatnya dicuri. Nah, teman-teman, itu namanya apa? Hoax ya teman-teman ya. Kalau zaman sekarang itu namanya hoax ya. Dan sampai sekarang banyak orang yang percaya bahwa Tuhan Yesus itu tidak bangkit. Tuhan Yesus itu mayatnya dicuri sama murid-muridnya. Nah, teman-teman, kira-kira waktu itu teman-teman misalnya jadi murid Tuhan Yesus, pasti apa? Jengkel ya, geram gitu rasanya ya. Padahal murid Tuhan Yesus itu melihat ya teman-teman, dengan mata kepala mereka sendiri melihat bahwa Tuhan Yesus itu bangkit. Dan mereka merasa geram, mereka merasakan kemarahan gitu ya teman-temannya, marah. Kenapa kok mereka seperti itu? Tetapi itu tantangan yang murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu. Mereka harus berani dan mereka memang memberitakan bahwa Tuhan Yesus itu bangkit teman-teman ya. Nah, sampai sekarang teman-teman di ayat 15 itu yang terakhir ya. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Jadi banyak orang-orang Yahudi yang tidak percaya kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, sama dengan murid Tuhan Yesus zaman dulu, masalahnya sama dengan kayak seperti kita. Nah, kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus, kita juga harus berani menjadi saksi seperti murid Tuhan Yesus teman-teman. Kita memberitakan bahwa kita bilang bahwa Tuhan Yesus itu bangkit. Ya teman-teman, walaupun kita tidak di sana waktu itu, kita tidak melihat, tetapi kita percaya dengan iman kita bahwa Tuhan Yesus itu bangkit ya teman-teman ya. Nah teman-teman, sama dengan kita sekarang berarti tujuannya kita belajar hari ini bahwa ada dua tujuan ya yang kita pelajari ya teman-teman ya. Pertama itu bahwa kita harus tahu dulu beritanya. Kita sudah tahu ya, kita harus tahu berita yang benar bahwa Tuhan Yesus itu bangkit. Nah, kita sudah tahu dulu teman-teman, kita bisa membedakan mana yang benar dan mana tidak. Dan kita sudah tahu bahwa Tuhan Yesus itu bangkit. Ya, dengan iman kita bahwa kita bilang bahwa Tuhan Yesus kita itu bangkit ya. Dan kedua, tujuan yang kedua itu bahwa kita mau sebagai murid Tuhan Yesus yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita memberitakan ya, kita memberitakan Tuhan Yesus itu bangkit lewat lisan, lewat secara omongan ya, lewat ya misalnya WA atau misalnya ada yang tanya, Paskah itu apa sih? Misal teman-teman ada yang tanya ya kan, Paskah itu kebangkitan Tuhan Yesus. Nah seperti itu ya teman-teman ya, bisa. Nah itulah tujuannya kita untuk belajar pada hari ini tentang firman-Nya, benar atau hoax ya. Dan penerapannya apa buat kita sehari-hari teman-teman ya? Apa yang kita bisa lakukan dalam hidup sehari-hari dengan tema benar atau hoax ini?
Nah, Kak Suti mengambil contoh teman-teman pertama gitu ya. Kita ini teman-teman sebagai anak sekolah. Anak sekolah itu berarti kita pasti akan menghadapi selalu ujian. Nah, ketika kita menghadapi ujian, kita harus apa teman-teman? Dengan tema ini kita harus diajarkan apa? Melakukan hal yang benar. Maksudnya apa? Ketika ujian kita harus jujur. Nah, pertama kita bisa melakukannya dengan cara jujur dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya di sekolah teman-teman, ketika ujian saat ini kan waktu pandemi masih ini sekarang ini teman-teman kan belajarnya di rumah. Dituliskan kalau ujian itu mengerjakan sendiri. Berarti tidak boleh bertanya kepada mama, tidak bertanya pada papa atau kakak, atau melihat buku, atau tanya kepada Google. Ya, lihat Mbak Google atau asisten Google. Tanpa cuma tinggal ngomong aja, asisten Google-nya mencari jawabannya. Tidak boleh teman-teman ya. Kita harus apa? Tuhan menginginkan kita harus jujur ya. Kita bisa menerapkannya dalam tema ini loh. Kita harus jujur. Pertama ya. Yang kedua, kita harus belajar apa? Ngomong yang benar. Kalau memangnya salah ya bilang salah. Kalau memangnya kita itu benar ya bilang benar gitu ya teman-teman. Walaupun kadang kalau kita mengaku misalnya kita buat salah, kita ngaku salah, walaupun susah gitu ya teman, takut malu. Tetapi firman Tuhan hari ini kita diajari apa? Harus benar-benar ngomong yang benar. Tidak hoax ya teman-teman ya. Ya. Ketika mendapatkan nilai yang jelek, bilang ke mama aku dapat nilai jelek. Tapi dengan kejujuran itu pasti mama masih suka ya, pasti mama bangga juga. Kak Suti juga gitu dengan Gerald ya. Kak Suti nggak pernah bilang kamu harus nilaimu sangat bagus, enggak. Kerjakan sesuai kemampuanmu, tetapi kamu harus belajar. Nggak boleh lihat-lihat buku atau tanya-tanya atau mencontoh ya teman-teman, atau nyontek ya. Dulu Kak Suti pernah sih mencontek ya teman-teman waktu sekolah. Rasanya memang benar nilai bagus, tapi di dalam hati ini rasanya aduh nyesel teman-teman. Waktu menyontoh itu dak dikduk gitu kan. Pernah nggak teman-teman merasakan seperti itu? Waktu menyontoh ujian gitu kan deg-degan gitu ya. Nah saya pasti minta ampun Tuhan, ampuni aku karena aku melakukan salah, aku nggak jujur. Ya teman-teman, Tuhan menginginkan pada tema ini kita belajar untuk apa? Yaitu tadi ya, kita mengatakan yang kebenaran tentang kita yakin percaya Tuhan Yesus kita bangkit dan kita mau menjadi anak Tuhan yang hidup dalam kebenaran, jujur, berkata iya kalau salah, kalau bersalah berkata tidak. Ya teman-teman ya. Ya sekian teman-teman akan firman Tuhan kita hari ini. Nah, untuk ayat hafalannya kita mau ambil di 1 Korintus 15 ayat 20a. Kita baca sama-sama lagi yuk. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Nah tadi kalau saya bilang yang A, berarti yang A-nya sampai orang mati aja teman-teman ya. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Nah sampai situ ya ayat hafalan kita. Nah teman-teman, kita selesai dengan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih kami sudah mendengar firman-Mu. Ajarkan kami untuk kami bisa terus berjuang mengungkapkan kebenaran, mengatakan kebenaran, mengatakan iya ketika iya dan tidak ketika tidak Tuhan. Dan kami belajar untuk jujur dalam melakukan atau mengikuti ujian-ujian di sekolah dan mengatakan tidak boleh berbohong Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk semua yang Kau berikan. Terima kasih atas firman-Mu. Berkati kami supaya kami menjadi saksi-Mu, memberitakan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih teman-teman. Dadah. Shalom. Tuhan memberkati. Teman-teman, sekarang waktunya kita melakukan aktivitas. Bahan yang perlu kita siapkan adalah
kertas karton, kertas krep atau kertas berwarna, kertas origami, lem, bola pingpong, pensil, penggaris, dan gunting. Sebelumnya kertas karton yang kita sudah punya, kita ukur dulu ya. Lebarnya 12, panjangnya 30. Sama, kertas krep juga sama. Lebarnya 12, panjangnya 30. Setelah kita gunting, jadi seperti ini ya teman-teman. Sama, kertas krepnya juga sama. Kita lem kertas. Ya, kita kasih lem dulu. Kita kasih lem biar. Ya. Oke. Sudah kita lem, kita tempel. Udah kelihatan warna. Buat apa ini Kak Novinya? Oke. Sudah, oke. Setelah itu kita bentuk menjadi sebuah tabung. Ini tabung ya teman-teman ya. Disesuaikan dengan bola pingpong. Oke. Kurang lebih segini ya bola pingpongnya. Oke, coba karena film di sini. Tapi sebelum dilem, kita gunting dulu ini ujungnya. Biar bisa masuk. Kecil-kecil aja teman-teman, dasar setengah senti ya, mungkin kurang lebih. Ya. Buat bola pingpongnya nanti biar bisa masuk ke tabungnya. Oke, setelah itu kita lem. Kurang lebih ini 1 cm ukurannya. Begini. Coba ya. Oke. Lem dulu. Nanti pakai lem fok biar bisa lengket. Coba deh. Oke. Tunggu sampai kering ya teman-teman. Kalau nggak bisa nempel. Oke. Sampai kering. Setelah itu bolanya kita masukin ke sini. Haha. Jadinya seperti ini teman-teman. Ini yang sudah jadi. Jadi apa teman-teman? Jadi mikrofon. Origaminya kita pakai buat ini hiasannya biar kelihatan keren. Buat apa ya mikrofonnya ya? Yuk kita lihat ya sebentar lagi ya. Buat apa ya? Sekarang Kak Novi bersama dengan siapa namanya? Jian akan melakukan syuting ya. Jian sebagai reporter, Kak Novi sebagai kameramen. Jian akan memberitakan berita tentang kebenaran, bukan tentang berita bohong teman-teman, bukan berita hoax, tapi berita kebenaran. Oke? Dengar ya. Yuk, mulai. 3, 2, 1, action. Hai kawan-kawan, hari ini aku akan memberitakan berita yang benar bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Cut. Berita benarnya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Teman-teman juga harus percaya seperti Jian menyampaikan berita kebenaran bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Oke? Teman-teman, selamat melakukan aktivitas. Bye-bye. Ya, teman-teman sudah mendengar ya
firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak guru sekolah minggu dan juga sudah melihat aktivitasnya ya. Iya, Kak Delvi yakin dan percaya teman-teman pasti masih tetap semangat. Nah teman-teman, semakin banyak ketika orang tidak percaya akan kebangkitan Tuhan Yesus, nah Kak Delvi ingin kita sebagai saksi-saksi Tuhan tetap percaya dan mau menceritakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus agar kebangkitannya tidak diragukan oleh semua orang. Seperti tertulis di ayat 1 Korintus 15 ayat 20 yang tertulis, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Nah itu yang harus kita percaya dan kita harus berani untuk menceritakannya bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Oke, kita mau memberikan persembahan kita sebagai persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Teman-teman bisa memberikannya bisa lewat QR code seperti yang di sini nih nomornya. Nih, atau kalau nggak ada QR code bisa transfer ke rekening yang ada di sini. Oke, kalau nggak bisa juga bisa kok antar ke gereja bersama mama dan papa. Oke, sekarang kita mau menutup kebaktian kita di hari ini. Kita mau menyanyikan lagu Alive, bahwasanya Tuhan Yesus hidup, Tuhan Yesus bangkit. Oke, semua kita berdiri, kita mau bernyanyi lagu Alive, Alive, Alive Forevermore. Silakan Kak. Alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah selamanya. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah, Yesusku hiduplah. Oke, kita tutup kebaktian kita pada hari ini. Semuanya lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, benar Tuhan, Engkau telah bangkit, Engkau telah hidup Tuhan dari antara orang mati Tuhan. Kami percaya Tuhan kebangkitan-Mu tidak akan sia-sia Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan lewat kebangkitan-Mu Tuhan kami semakin beroleh hidup yang kekal Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berterima kasih Bapa buat kasih setia-Mu kepada kami yang tidak berkesudahan sampai saat ini Tuhan. Kami juga berterima kasih buat setiap berkat yang masih Tuhan berikan kepada kami Tuhan. Dan pada hari ini boleh kami berikan Tuhan lewat persembahan kami. Biarlah Tuhan Yesus setiap persembahan yang boleh kami berikan Tuhan, Engkau berkati Tuhan agar persembahan ini Tuhan menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat para orang tua Tuhan, kiranya Tuhan yang selalu memberikan para orang tua kesehatan Tuhan, Engkau berkati setiap pekerjaan orang tua Tuhan, dan juga Engkau yang memberkati para orang tua Tuhan agar dapat selalu membimbing anak-anak-Mu ini Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat teman-teman sekolah minggu Tuhan dalam studi mereka, biarlah Tuhan Yesus walaupun mereka
belajar dari rumah Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan semangat Tuhan kepada mereka dan tetap yakin dan percaya Tuhan bahwasannya pandemi ini akan segera berlalu Tuhan dan Engkau tidak meninggalkan mereka Tuhan. Kami juga berdoa buat kakak-kakak sekolah minggu Tuhan, kiranya tetap terus semangat melayani Tuhan. Walaupun hanya daring dari rumah Tuhan Yesus, tapi kami yakin kakak sekolah minggu Tuhan tetap semangat melayani adik-adik sekolah minggu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat gereja kami Tuhan, buat rencana pembangunan Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus yang selalu mencukupkan setiap pengeluaran Tuhan untuk biaya operasional, biaya pembangunan gereja ini Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan dalam setiap permasalahan yang terjadi Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus mengasihi bangsa kami ini Tuhan, dan Tuhanlah yang memberkati setiap pemimpin kami Tuhan Yesus untuk dapat memimpin negara ini Tuhan. Kami juga tidak ada hentinya Tuhan berdoa buat COVID-19 ini Tuhan Yesus, yang mungkin saat ini vaksinnya sudah mulai diberikan Bapa. Biarlah setiap vaksin yang telah diberikan Tuhan kepada seluruh orang Tuhan Yesus, Engkau berkati Tuhan Yesus, dan biarlah pandemi ini Tuhan segera berlalu Tuhan, segera berakhir, agar teman-teman Tuhan bisa kembali bersekolah minggu Tuhan, bisa bertatap muka satu dengan yang lainnya Bapa. Tuhan terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu dan cinta kasih-Mu Tuhan kepada kami hingga saat ini Tuhan Yesus. Dan inilah doa kami Tuhan Yesus, dan kami mohon ampun untuk setiap dosa yang kami perbuat, yang kami sengaja maupun yang kami sengaja. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam syukur terima kasih, amin. Ibadah kita telah selesai, kita ketemu lagi minggu depan. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.